Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Pengiringan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau membahas tentang pelajaran IPS ya, yang ada di tema 4, subtema 1, kelas 6 SD. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk IPS kelas 6 di tema 4 subtema 1 itu ternyata membahas tentang batik dan membahas juga tentang kerjasama antar negara. Oke, di strip pertama itu mengenai kota batik. Ingat, kota batik berada di Pekalongan. Ini kalau nggak salah ini dulu ada lagunya ya. Jadi kota batik berada di Pekalongan. Tapi batik itu ternyata nggak cuma ada di Pekalongan. Ada daerah yang memiliki budaya batik juga selain Pekalongan. Yaitu ada Jogja. Jogja itu Yogyakarta ya maksudnya ya. Terus ada Pekalongan, ada Solo, dan lain-lain. Nah, batik itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri atas dua kata yaitu amba dan titik. Amba itu menulis, titik itu kayak teknik pewarnaan dengan titik-titik, jadi satu-satu gitu. Nggak tahu deh, kalian pernah nyoba nggak di sekolah? Kak Sigit alhamdulillah udah pernah, tapi bukan pas SD, pas SMP. Waktu itu SMP Kak Sigit ada praktek ini membuat batik tulis. Nah, itu pakai canting, pakai lilin. Nah, tekniknya sama, yaitu dengan cara menulis kemudian menggunakan titik-titik gitu. Jadi lilinnya digoresin di atas kain kayak gitu. Terus 2 Oktober 2009. Nah, pada saat itu batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi kalau ada negara lain ngaku-ngaku, oh batik itu dari negara saya, batik itu dari negara ini, batik. Nah, itu bohong ya. Karena batik itu berasal dari budaya Indonesia. Oke. Terus macam-macam teknik pembuatan batik. Nah, jadi membuat batik itu tekniknya macam-macam ya. Pertama ada batik tulis. Nah, kemudian ada batik cap. Nah, yang pernah Kak Sigit lakukan ini batik tulis. Kemudian ada batik cap. Oh, ini Kak Sigit salah nulis nih. Ini Kak Sigit nulis lagi. Dan batik tulis. Soalnya batik tulisnya cuma satu ya. Tapi sekarang batik itu ya di beberapa industri yang Kak Sigit pernah cari tahu, itu batik itu kadang sekarang udah ada yang di print gitu. Jadi langsung seret gitu jadi kayak gitu. Cuma tetap ya dari segi ininya pembuatannya itu lebih bagus di batik tulis karena nilai seninya itu tinggi. Batik tulis itu karena dibuat sama satu orang kayak gitu ya. Jadi ditulis kayak gitu. Nah, terus habis itu kerjasama. Nah, ini kerjasama antar negara. Ini ada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Pertama bilateral. Bilateral itu artinya kerjasama antar dua negara. Jadi cuma dua negara doang disebut bilateral antar dua negara. Contohnya gimana Kak? Misalkan Indonesia sama Brunei Darussalam kayak gitu. Atau misalkan Indonesia sama Singapura, Indonesia sama Malaysia. Nah, itu berarti kerjasama bilateral. Kalau kerjasama regional itu kerjasama di wilayah atau kawasan yang sama. Contohnya apa? Contohnya adalah ASEAN. Itu sering keluar di ujian ya. ASEAN itu adalah kerjasama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Indonesia masuk ke Asia Tenggara, berarti kerjasamanya di ASEAN kayak gitu. Terus terakhir itu tentang kerjasama multilateral. Nah, multilateral itu berarti kerjasama oleh dua negara atau lebih. Lebih tepatnya sih harusnya lebih dari dua negara ya. Karena kalau cuma dua negara itu dia disebutnya bilateral. Contohnya apa? Dua negara atau lebih. Tadi bisa juga ASEAN. Tapi ASEAN itu kan tergabung karena satu kawasan yang sama. Jadi kalau lebih itu berarti contoh gedenya itu organisasi besarnya itu contohnya adalah PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa kayak gitu. Jadi itu adalah materi IPS kelas 6 SD tema 4 subtema 1. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.